Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika gaji Anda diturunkan oleh atasan, maka Anda akan A. Marah, B. Protes, C. Menerima saja, D. Berhemat, E. Menangis. Oke, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Oke, siapa sih yang nggak kesel kalau misalkan gajinya diturunin? Ini pasti kesal. Tetapi tetap kita harus memiliki kemampuan mengendalikan diri. Di antaranya adalah tetap menjunjung tinggi profesionalisme, tetap profesional. Oke, dalam catatan profesional ini adalah, misal Anda nggak apa-apa protes, tetapi dalam prosedur, masih dalam prosedur. Anda protes, tetapi protesnya itu adalah protes protes mengkonfirmasi, dalam rangka mengkonfirmasi, mengcross check apakah penyebabnya gitu gaji Anda diturunkan gitu. Kemudian harus mampu mengelola emosi gitu. Dan ini bisa dilihat dari aspek tingkat kedewasaan gitu. Nah, kita cek nih skornya. Yang A marah. Oke. Ini enggak, saya akan menyebutkan dari yang terbesar ya. Yang paling tinggi skornya itu D ya, berhemat. Skornya 5. Kemudian yang B itu skornya 4, yang C itu skornya 3, ya. Yang A itu skornya 2 dan yang E skornya 1. Itu jadi jawaban yang sesuai dan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Kenapa? Karena dengan berhemat itu tidak akan membuat Anda lebih menggerutu. Itu Anda akan lebih legowo. Itu. Misal gaji Anda sekian, pengeluaran Anda sekian. Gaji Anda 2 digit 10 juta misal, tiba-tiba diturunkan jadi 5 juta. Maka solusinya, Anda kan nggak bisa nih sebetulnya. Kalaupun mau protes, agak lama prosesnya gitu. Apalagi kalau sudah nggak bisa apa-apa. Berarti solusi yang terbaik adalah Anda berhemat itu dari pengeluaran gitu ya. Itu lebih aman. Jadi jawabannya adalah D gitu. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda harus berpindah instansi ke instansi lain, maka Anda akan A. Mengikuti budaya instansi tersebut, B. Mencari sebanyak mungkin kenalan, C. Memperkenalkan diri dengan para pimpinan, D. Memulai persahabatan dengan para purna bakti, E. Tidak menerima keputusan tersebut. Oke, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan jejaring kerja. Jejaring kerja. Oke, jejaring kerja. Yang mana di dalamnya adalah kemampuan menggali atau kemampuan mencari koneksi. Kemampuan mencari atau menggali koneksi kerja. Jadi hubungan dengan sesama rekan kerja itu dengan menggali koneksi dan memperluas koneksi itu akan membuat Anda lebih enjoy dan instansi atau lembaga itu lebih senang melihat Anda memiliki koneksi yang banyak karena itu sangat diperlukan dalam instansi atau perusahaan ya. Kemudian selain itu juga kemampuan beradaptasi ya, kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Dengan lingkungan baru. Nah, kita cek ya skornya. Yang A mengikuti budaya instansi tersebut. Oke, ini skornya 3. Yang B mencari sebanyak mungkin kenalan. Oke, ini skornya 5. C memperkenalkan diri dengan para pimpinan. Oke, ini skornya 4. Yang D memulai persahabatan dengan para purna bakti. Ini skornya 2. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B.
Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah seorang rekan kerja Anda senang sekali meminta pinjaman uang dengan rekan-rekan Anda yang lain. Suatu hari ia datang kepada Anda dengan raut wajah yang sama, persis ketika ia hendak meminjam uang kepada rekan Anda yang lain. Maka Anda akan A. menghindari darinya, B. bertanya apa maksud kedatangannya, C. langsung bertanya berapa jumlah uang yang ingin ia pinjam, D. langsung berkata bahwa Anda tidak punya uang lebih untuk dipinjamkan, E. memberinya uang yang Anda miliki. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan jejaring kerja. Nah, tetapi concernnya lebih kepada profesionalisme dan komunikasi. Gitu. Apa maksudnya profesionalisme? Kita harus tetap profesional terhadap rekan kerja, sekalipun rekan kerja itu melakukan sesuatu yang lebih sifatnya tuh pribadi gitu. Tetapi kita harus tetap menjunjung tinggi nilai profesional gitu. Jangan terbawa arus ya. Jangan terbawa arus seperti ilustrasi di soal itu. Itu kan ada orang yang rekan kerja Anda tuh senang banget pinjam uang. Suatu hari juga datang ke Anda untuk pinjam uang. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu artinya jangan Anda langsung berburuk sangka, tapi Anda lebih baik menanyakan dulu gitu. Tanya dulu apa sebetulnya yang ia maksud, keperluannya apa sih gitu. Gitu, barangkali ada yang bisa dibantu atau bisa dikomunikasikan gitu. Kita cek nih skornya. Yang A menghindari darinya, ini skornya 1. B bertanya apa maksud kedatangannya. Oke, ini skornya 5. Yang C langsung bertanya beberapa jumlah uang yang ingin ia pinjam. Itu skornya 3. Yang D langsung berkata bahwa Anda tidak punya uang lebih untuk dipinjamkan. Oke, ini skornya 4. E memberinya uang yang Anda miliki. Oke, ini skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anak atasan Anda mengajak beberapa rekannya untuk memanfaatkan fasilitas kantor berupa internet. Maka Anda akan A. menyuruh mereka pulang, B. membiarkannya saja, C. melayani mereka dengan baik, D. mengingatkan atasan bahwa rekan-rekan Anda juga butuh fasilitas itu, E. memberikan nasihat kepada anak atasan Anda itu. Oke. Nah, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan profesionalisme kerja. Oke. Di dalam profesionalisme ini, prinsip yang harus dipegang adalah integritas. Integritas itu berkaitan dengan kejujuran. Nah, kepada siapapun, mau kepada anak atasan, mau anak bawahan, Anda harus tetap berintegritas dalam bekerja. Kemudian, di sini juga dituntut Anda harus bertanggung jawab, gitu. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, kita cek nih skornya. Ini kan kasusnya anak atasan Anda mengajak beberapa rekannya untuk memanfaatkan fasilitas kantor berupa internet. Itu, misal main game bareng, mabar atau apa gitu ya. Nah, Anda di situ harus bersikap profesional dan Anda harus berintegritas karena Anda juga bertanggung jawab di situ untuk mengingatkan. Yang A menyuruh mereka pulang. Oke, ini skornya 3. B membiarkannya saja. Oke. Ini skornya 2. C melayani mereka dengan baik. Ini skornya 1. D mengingatkan atasan bahwa rekan-rekan Anda juga butuh fasilitas itu. Oke, ini skornya 5. Membiarkan nasihat kepada memberikan nasihat kepada anak atasan itu. Oke, ini skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah D. Jadi mengingatkan atasan bahwa ini fasilitas untuk semua, bukan untuk beberapa orang gitu. Tolong dong diberi ketegasan. Nah, jadi ada komunikasi di situ ya. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah seorang rekan kerja Anda senang sekali meminta pinjaman uang dengan rekan-rekan Anda yang lain. Suatu hari ia datang kepada Anda dengan raut wajah yang sama persis ketika ia hendak meminjam uang kepada rekan Anda yang lain. Maka Anda akan
Mengingatkannya bahwa hal itu dilarang, B ikut bersamanya, C melaporkannya kepada atasan, D membiarkannya saja walau mengganggu, E diam-diam memperingatkannya. Oke, ini masih berkaitan dengan jejaring kerja. Jejaring kerja yang mana concernnya adalah lebih kepada sikap profesional dan kemampuan mengelola emosi atau kemampuan mengendalikan diri. Oke. Kita cek nih skornya. Yang A mengingatkannya bahwa itu dilarang. Oke, ini skornya 5. B ikut bersamanya. Oke, ini skornya 1, maksudnya ikut meminjam uang juga. C melaporkannya kepada atasan. Oke, ini skornya 3. D membiarkannya saja walaupun mengganggu. Ini skornya 2. Yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda senang suatu pekerjaan yang besar dikerjakan oleh A. Anda saja, B. Anda dan rekan kerja yang dekat dengan Anda, C. Anda dan beberapa rekan kerja yang lain, D. Anda saja agar honornya juga untuk Anda, E. Selain Anda. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan masih dengan jejaring kerja, tetapi dalam penekanannya adalah lebih kepada kerjasama ya, kerjasama dan kekompakan gitu. Kerjasama ini berkaitan juga dengan kerja tim. Bagaimana melihat kemampuan Anda bekerja sama atau bekerja dalam tim gitu. Jadi kemampuannya dilihat dari kemampuan Anda bekerja dalam tim gitu ya. Kemudian kemampuan Anda dalam menciptakan kekompakan. Kemampuan menciptakan kekompakan. Gitu. Nah, jadi tidak boleh individualis. Jadi ini sifatnya adalah kerjasama tim, gitu ya. Nah, kita cek nih skornya. Yang A Anda saja. Oke, ini skornya 3. Yang B Anda dan rekan kerja yang dekat dengan Anda. Oke, ini skornya 4. Yang C Anda dan beberapa rekan kerja yang lain, ini skornya 5. Yang D Anda saja agar honornya juga untuk Anda. Ini skornya 2. Dan yang E selain Anda. Ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda senang dengan pekerjaan yang A. menantang, B. membuat Anda belajar, C. membuat Anda takut, D. membuat atasan Anda kagum, E. tidak banyak dipilih oleh rekan kerja Anda. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan semangat berprestasi. Nah, pilihlah jawaban yang menggambarkan di dalam aspek ini adalah berkaitan dengan kemampuan atau kemauan ya, kemampuan dan kemauan untuk bekerja atau memilih pekerjaan yang menantang untuk lebih menantang. Maksudnya kemampuan untuk menantang dalam hal pekerjaan ya. Dalam hal pekerjaan. Jadi inginnya pekerjaan yang lebih menantang. Yang kedua adalah yang mendorong untuk selalu belajar. Untuk selalu belajar terhadap hal-hal yang baru. Gitu. Kita cek nih skornya. Yang A
Anda senang dengan pekerjaan yang menantang. Oke, ini skornya 5. Yang membuat Anda belajar, ini skornya 4. Yang membuat Anda takut, ini skornya 1. Yang membuat atasan Anda kagum, ini skornya 3. Yang skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki sebuah tugas yang mesti diselesaikan pada tanggal 5 Januari. Maka Anda akan menyelesaikannya pada tanggal A 5 Januari, B 4 Januari, C 3 Januari, D 1 Januari, saat diberikan penugasan itu. Oke, jadi ini berkaitan dengan kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Nah, yang pertama, aspek yang diukur adalah dari kemampuan Anda tepat waktu. Seberapa tepat waktu Anda dalam mengerjakan deadline. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah komitmen terhadap kedisiplinan itu sendiri. Gitu. Komitmen terhadap perintah atasan. Oke. Nah, memang yang paling baik adalah yang tepat waktu. Gitu. Kalau bisa yang lebih awal gitu ya. Nah, kita cek nih skornya. Oke. Kita cek skornya. Yang A pada tanggal 5 Januari. Oke, ini deadliner banget ya. Ini skornya 1. Yang B 4 Januari ini skornya 2. C 3 Januari ini skornya 3. Yang E 1 Januari ini skornya 4. Dan yang E saat diberikan penugasan itu. Berarti langsung ya. Itu skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Seluruh pekerjaan telah selesai, saya kerjakan. Namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lebih. A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. B. Setelah selesai atau lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan untuk sekedar mengisi waktu. C. Saya lebih suka tablet untuk infotainment. D. Saya pergunakan untuk chatting dengan teman lama. Saya pergunakan untuk membaca buku pengembangan diri. Oke. Soal ini berkaitan dengan profesionalisme ya, teman-teman. Oke. Tetapi penekanannya itu kepada efektivitas dan efisiensi waktu. Efektivitas dan efisiensi. Jadi, gimana caranya Anda mampu mengelola waktu atau memanfaatkan waktu dengan baik, gitu. Jadi, mampu memanfaatkan waktu atau sisa waktu dengan baik. Oke, kita cek ini skornya. Yang A mumpung masih oke, Facebookan ya. Ini skornya 1. Yang B ngobrol. Ini skornya 4, yang semending. Ya, untuk jejaring kerja bagus. Saya lebih suka tablet gosip ya. Ini skornya 2. Saya pergunakan untuk chatting dengan teman lama. Oke, ini skornya 3. Dan yang S skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan presentasi besok pagi. A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. B. Meski begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C. Saya pasrah jika ada kendala. D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. E. Tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Oke.
Nah, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan semangat berprestasi. Nah, semangat berprestasi ini di dalamnya terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah motivasi yang kuat. Nah, dengan motivasi yang kuat ini, maka akan melahirkan tingkat percaya diri yang baik. Gitu, percaya diri dan yakin terhadap hasil. Nah, kemudian tidak hanya percaya diri, tetapi juga harus ada perencanaan yang matang. Gitu. Perencanaan yang matang untuk sukses. Gitu, dalam presentasi. Dan yang terakhir adalah eh, selain motivasi kuat, perencanaan yang matang, juga mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan jika terjadi sesuatu yang di luar kendali gitu. Nah, kita cek ya skornya. Yang A, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Oke. Ini skornya 5. Jadi memang aspeknya ini tentang percaya diri dan yakin terhadap hasil. Kemudian B, meski begitu saya cemas kalau ternyata presentasinya kurang lancar. Ini skornya 4. C, saya pasrah jika ada kendala. Ini skornya 3. Yang D, tak mungkin presentasinya tidak lancar. Ini skornya 1. Yang Oh, salah ya. Kebalik, kebalik. Sorry. Sorry guys. Ketuker. Oke. Nah, yang C itu skornya 1. Yang D itu skornya 3. Yang E itu skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A.